Assalamualaikum sahabat Rumah Sakit Punten. Kembali lagi dalam acara Ngosan, Ngobrol Santai Rumah Sakit Punten. Kali ini saya Anggi yang akan memandu Ngosan segmen kali ini dan kedatangan bintang tamu yang tak kalah menarik tentunya, yakni dari unit Kesling. Halo Mbak Dila. Halo Mbak Anggi. Iya, apa kabar Mbak Dila? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah. Kali ini kita akan membahas apa sih? Kali ini kita akan membahas tentang waspada leptospirosis. Wow, leptospirosis. Kelihatannya sungguh sangat menarik sekali ya. Oke, baik. Jadi untuk leptospirosis itu sendiri apa Mbak Dila? Leptospirosis sendiri yaitu penyakit yang disebabkan oleh adanya bakteri Leptospira, di mana itu bakteri tersebut identik dengan hewan ternak ataupun tikus. Tetapi untuk leptospirosis sendiri itu memang identiknya itu dengan tikus karena dari urin atau air kencing tikus tersebut bisa menimbulkan penyakit leptospirosis. Oh, seperti itu. Jadi untuk leptospirosis itu sendiri dari tikus yang menular ke manusia, seperti itu? Ya, bisa. Oh, baik. Bisa dikatakan ini juga zoonosis kan, jadi ditularkannya melalui dari hewan ke manusia. Oh gitu, jadi untuk yang ditularkannya itu dari kencing tikusnya itu sendiri ya? Iya, kencing tikus. Oke, baik. Kemudian untuk penularannya Mbak Dila, apa memang mungkin kencingnya berceceran atau gimana terus kena kulit manusia sehingga menyebabkan leptospirosis itu sendiri atau bagaimana? Kalau untuk penularannya itu sebenarnya dari bisa melalui air atau tanah yang terkontaminasi oleh bakteri Leptospira dari air kencing atau urin bisa tikus ataupun sapi. Sebenarnya bukan hanya tikus saja, tetapi bisa dikatakan leptospirosis ini identiknya memang tikus, tetapi banyak sekali yang menyebutkan bisa jadi dengan hewan ternak, misalnya sapi, kuda, kambing, ataupun semacamnya. Oh baik, jadi untuk leptospirosis ini sendiri tidak murni penularan dari tikus saja enggak ya? Yeah. Jadi bisa sapi juga atau hewan-hewan ternak yang lainnya yang mengandung bakteri Leptospira itu sendiri. Oke, baik. Kemudian untuk bakteri leptospirosis itu sendiri kan tadi bisa dari tanah atau dari air yang mengandung kencing hewan tersebut. Yeah. Nah, itu untuk cara masuknya ke tubuh kita sehingga kita terinfeksi itu bagaimana, Mbak Dila? Jadi untuk bakteri leptospirosis sendiri itu dapat masuk ke tubuh bisa melalui kulit yang terbuka atau mungkin luka terbuka ya. Ya, lecet. Terus bisa juga dengan kulit yang rusak atau selabut lendir. Bisa juga dengan dari hidung terus dari mulut, telinga maupun mata, dan juga bisa mengontaminasi dengan kegiatan kita yang mengakibatkan atau identik dengan adanya bakteri tersebut. Oke, baik. Kemudian kalau semisal nih sudah tertular ya ini dari kencing tikus tadi atau sebagainya, kemudian setelah kita terinfeksi leptospirosis itu sendiri, apa yang terjadi pada kita atau gejala apa yang timbul ke tubuh kita? Kalau untuk gejalanya sih biasanya itu biasanya demam yang tinggi, terus bisa mual, bisa muntah-muntah. Terus yang paling sering terjadi itu kalau misalnya kita sudah terjangkit leptospirosis, bisa itu menyebabkan nyeri otot persendian seperti itu. Mungkin ada lagi atau cuma itu saja? Paling tanda awal yang paling pasti demam dulu ya? Iya, demam dulu. Infeksi sudah terjadi di tubuh kita gitu ya. Kemudian semisal tanda gejala ini sudah terjadi, apakah ada cara pencegahan yang dilakukan agar tidak sampai terjadi atau terjangkit dari bakteri Leptospira itu sendiri? Untuk pencegahannya sendiri itu yang pertama kita harus menerapkan PHBS atau perilaku hidup bersih dan sehat. Untuk yang kedua, menyimpan makanan dan minuman agar terhindar dari tikus
Kalau misalnya itu kan leptospirosis sendiri selalu dikaitkan dengan tikus. Iya. Selain itu bisa juga dengan mencuci tangan dan kaki dengan air yang mengalir dan sabun sehabis melakukan aktivitas seperti itu. Bisa juga dengan memakai sepatu boots atau sepatu yang panjang dan juga sarung tangan apabila kita beresiko terkena leptospirosis, misalnya seperti peternak atau mungkin pemotong daging, orang yang pemotong daging mungkin seperti itu. Oke, baik. Mungkin dari penjelasan Mbak Dila itu tadi berarti paling utama kita ya harus melakukan perilaku hidup bersih ya, hidup bersih dan sehat agar terhindar dari bakteri atau penyakit leptospirosis itu sendiri. Mungkin ada yang harus saya garis bawahi tadi yang dijelaskan Mbak Dila terkait yang menjaga makanan atau minuman. Di sini mungkin kan tikus itu paling sering kan yang digeluti tikus itu ya makanan dan minuman di tempat kita, di rumah-rumah terutama. Jadi mungkin untuk penyimpanannya harus lebih ini ya diperhatikan ya dalam penyimpanannya. Jadi nggak boleh sampai ada yang tergeletak di meja karena itu sangat beresiko sekali terkena kencing tikus itu tadi ya. Mungkin kalau semisal tikus pas lewat ada kencingnya bisa jadi kita jadi kena itu karena kan makanan itu nanti bisa jadi kita makan langsung. Kita nggak tahu habis dilewati tikus atau enggak gitu ya. Kemudian banyak nggak sih kasus leptospirosis ini sendiri terjadi sehingga kita membahas kasus ini? Kalau untuk kasus leptospirosis sendiri memang sangat jarang sekali, tetapi kalau untuk di daerah-daerah tertentu mungkin ada beberapa, cuma bukan masuk penyakit yang KLB. Oh iya, bukan termasuk penyakit yang luar biasa gitu ya, bukan penyakit yang bagaimana, tapi tetap harus diwaspadai juga karena kalau sudah ada infeksi pasti kan juga membahayakan juga ya bagi tubuh. Oke, baik. Mungkin penjelasan dari Mbak Dila saya rasa sungguh sangat jelas sekali ya, mulai dari apa itu leptospirosis, kemudian bagaimana tanda gejalanya yang terjadi dalam tubuh kita kalau semisal sudah terkena infeksi bakteri tersebut, kemudian bagaimana pencegahannya yang harus dilakukan. Oke, sahabat Rumah Sakit Punten, mungkin sudah cukup sangat jelas ya yang disampaikan oleh Mbak Kesling kita ini, Mbak Dila Septina. Oke, sahabat Rumah Sakit Punten, mungkin sudah cukup jelas ya tadi penyampaian yang disampaikan oleh Mbak Dila Septina. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Kuba TV dan sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.